latihan otak yang bisa bikin ingatan tajam lagi, bukan cuma buat orang lupa kunci. Kita semua pernah mengalaminya, panik mencari kunci kemana-mana, bahkan sampai membuka kulkas, hanya untuk sadar akhirnya kunci itu ada di kantong kita sendiri. Konyol, tapi juga nyata. Tapi coba bayangkan, kalau lupa, itu bukan hanya kunci. Bagaimana kalau kita lupa janji penting, resep obat, bahkan nama orang yang kita cintai? Di titik itulah, lupa berubah dari lucu menjadi mengkhawatirkan. Dan disinilah cognitive remediation therapy CRT punya peran besar. Lupa adalah bagian dari hidup. Kita semua pernah keliru mengetik password yang sama sekali tidak kita ingat, meski sudah puluhan kali dipakai. Atau kita sibuk mencari ponsel, padahal ponsel itu ada di tangan kita sendiri. Sekilas terlihat lucu, namun bagi sebagian orang, lupa bukan sekadar kejadian sepele. Saat lupa mulai sering muncul, ia bisa menghancurkan konsentrasi, mengganggu pekerjaan, menghambat belajar, bahkan membuat hubungan dengan orang lain jadi retak. Working memory, atau memori kerja, adalah papan tulis mini dalam kepala kita. Ia menyimpan informasi sementara yang kita butuhkan untuk berpikir cepat, nomor telepon, arah ke rumah teman, atau belanjaan dari pasar. Masalahnya, papan tulis ini terbatas. Ketika terlalu penuh atau mudah terhapus, kita jadi kesulitan fokus, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dan lebih sering kehilangan jejak di tengah aktivitas. Jika working memory melemah, hidup jadi jauh lebih sulit. Pada orang dengan depresi, ADHD, atau skizofrenia, masalah ini sering muncul. Bayangkan harus bekerja, belajar, atau berinteraksi sosial, tapi setiap informasi penting terasa cepat hilang. Itulah yang dirasakan banyak orang dengan gangguan memori kerja. CRT adalah terapi latihan otak yang dirancang untuk memperkuat fungsi memori. Ibarat gym, tapi untuk pikiran. Setiap latihan membantu otak belajar kembali, membuat jalur baru, dan memperbaiki cara kerja memori. Bukan sekadar mengulang tugas. CRT memberi strategi agar kita bisa menggunakan ingatan dengan lebih baik dalam kehidupan nyata, dari mengingat belanjaan hingga mengatur jadwal harian. Otak kita punya kemampuan menakjubkan bernama neuroplastisitas. Artinya, otak bisa berubah, beradaptasi, bahkan membangun jalur baru setelah dilatih. CRT memanfaatkan kemampuan ini. Dengan latihan teratur, otak seperti pohon yang tumbuh cabang baru semakin sering dilatih. Semakin rimbun koneksi yang membuat memori lebih kuat. CRT punya dua gaya latihan utama. Bottom up, berupa latihan dasar berulang seperti game memori untuk memperkuat fondasi otak. Lalu ada top down, strategi pintar seperti memecah informasi menjadi bagian kecil, supaya lebih mudah dipakai langsung dalam kehidupan sehari-hari. Gabungan keduanya membuat hasil lebih maksimal. Satu sesi CRT, biasanya 30-60 menit, dimulai dengan pemanasan, dilanjutkan latihan adaptif, strategi metakognitif, dan diakhiri dengan tugas rumah. Tugas ini sederhana, tapi penting, bisa berupa mengingat rute baru, mengatur jadwal, atau menyelesaikan belanja tanpa catatan. Dengan begitu, latihan CRT langsung terasa dalam kehidupan nyata. CRT butuh konsistensi, biasanya berlangsung 20-40 sesi, 2-5 kali seminggu, selama 6-12 minggu. Seperti olahraga, semakin rutin semakin kuat hasilnya. Bukan latihan sekali. Jadi, justru kekuatan CRT terletak pada kebiasaan sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Pada pasien skizofrenia, CRT terbukti meningkatkan memori kerja secara signifikan. Mereka lebih fokus, lebih teratur, dan lebih mandiri. Yang lebih penting, perubahan ini tidak hanya terlihat di tes, tapi juga dalam kehidupan nyata, bekerja, bersosialisasi, dan hidup lebih baik. Pada depresi, CRT membantu mengurangi kabut pikiran, membuat pasien lebih jernih berpikir, dan berdaya kembali. Sementara pada ADHD, CRT membuat otak lebih stabil dan teratur, meski efek pada prestasi sekolah kadang berbeda tiap orang. CRT juga bermanfaat bagi lansia. Latihan ini membantu memperlambat penurunan daya ingat seiring bertambahnya usia. Banyak penelitian menunjukkan efek CRT bisa bertahan hingga 6 bulan, memberi harapan agar nenek dan kakek tetap mandiri, bahagia, dan merasa dihargai. Di Indonesia, CRT mulai diperkenalkan di Rumah Sakit Jiwa Makassar. Meski bentuknya masih sederhana, hasilnya nyata. Memori pasien meningkat, fungsi sosial membaik. Ini
Langkah awal penting. Meski belum banyak dikenal, CRT punya masa depan besar untuk layanan kesehatan mental di tanah air. Biaya terapi kognitif di Indonesia bervariasi. Rata-rata Rp1.00000, Rp450.000 per sesi. Angka ini tergantung fasilitas dan teknologi yang digunakan. Meskipun CRT modern belum banyak tersedia, akses semakin terbuka di kota besar. Perlahan tapi pasti, terapi ini makin dekat dengan masyarakat. CRT bukan obat instan. Efeknya bisa bertahan 6-12 bulan, terutama bila pasien terus melanjutkan latihan secara mandiri. Tanpa reinforcement, ada risiko kembali lupa. Karena itu, booster session atau aplikasi game kognitif sering dipakai agar hasilnya awet. Masa depan CRT semakin menjanjikan. Dengan bantuan teknologi seperti AI, VR, dan neuromodulasi, terapi ini bisa jadi lebih personal, interaktif, dan efektif. Bayangkan bermain game VR, tapi hadiahnya bukan koin digital, melainkan otak yang lebih tajam, fokus, dan awet muda. Cognitive Remediation Therapy bukan sekadar latihan otak. Ia adalah jembatan untuk kembali menemukan hal-hal kecil yang bermakna, mengingat nama orang tersayang, merasakan percaya diri, dan menjalani hidup dengan lebih utuh. Karena pada akhirnya, setiap ingatan yang pulih adalah harapan yang kembali hidup. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan biarkan berhenti di sini. Subscribe untuk terus belajar tentang kesehatan otak, dan bagikan video ini karena mungkin informasi sederhana ini bisa jadi cahaya besar bagi keluarga yang sedang berjuang.